Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita tertekan dan takut untuk menghadapinya. Ketakutan itu menjadi musuh dalam hidup. Musuh itu bisa saja kesehatan kita yang terganggu, sakit berkepanjangan, keuangan yang terganggu, belum mendapat pekerjaan, di PHK dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal demikian membuat kita tertekan dan tidak berpengharapan. Mungkin kita telah memperjuangkan semua hal-hal tersebut dan hingga kini tidak terselesaikan dan akhirnya kita merasa lelah. Akan tetapi saat ini Allah mau kita berada di meja yang sudah Dia siapkan dan menjamu kita. Meski kita sedang berada di hadapan lawan kita, kita tidak harus menunggu hingga semua lawan atau permasalahan hidup ini menjauh dan hilang, baru kita datang duduk di meja Allah. Firman Tuhan hari ini adalah Mazmur yang berisikan ucapan syukur Daud. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia sudah dilepaskan oleh Allah dan hidup di dalam kedamaian di sebuah kerajaan yang telah Allah tegakkan untuknya, yaitu para musuhnya tidak berkutik di hadapannya. Di sini kita belajar dari Daud bahwa dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, Daud tidak dapat melupakan Allah dan senantiasa mengingatnya. Daud sebagai seorang gembala mengerti betul ikatan batin antara gembala dengan kawanan domba yang digembalakannya. Daud penuh rasa syukur karena Allah adalah gembalanya yang melepaskannya dari mulut singa dan cakar beruang. Pada zaman pemazmur, tidak mudah bagi domba-domba untuk mendapatkan rumput, karena harus melewati tanah yang tandus dan lereng yang berbatu-batu tajam. Untuk itu, gembala akan menuntun mereka sampai di padang rumput hijau dan air yang tenang. Dalam perjalanan yang bahaya itu, mungkin saja ada domba-domba yang terluka. Namun sang gembala pun tidak akan segan untuk segera membalut luka mereka, untuk mencabut duri-duri yang menusuk mereka. Demikian juga halnya dengan Daud. Di tengah ancaman dan bahaya dari musuhnya, Daud berpaling kepada Allah, gembalanya yang baik. Daud berkata kepada Tuhan, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Kesaksian Daud ini mau menyatakan tentang perlindungan dari Allah dalam hidupnya, yang memberikannya rasa aman, sehingga selama Daud berada dalam hadirat Allah, Allah melindunginya. Sehingga apapun ancaman yang ada dan datang dari musuh-musuhnya, Daud tetap nyaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana gembala menyertai domba-domba melewati bahaya, Allah pun menyertai kita dengan kekuatan menghadapi segala yang sulit dan memberikan penghiburan di saat kita kecewa dan merasa lemah. Oleh sebab itu, jiwa kita tidak perlu gundah, tetapi tetap berharap kepada Allah. Allah kita adalah gembala yang baik.
yang rela memberikan nyawanya bagi kita. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Hal itu telah dibuktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Dia juga menyediakan hidangan berkat, mengurapi dengan minyak, yaitu urapan Roh Kudus, dan juga piala bagi kita. Piala adalah lambang kemenangan. Maka jika saat ini kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat, itu berarti kita telah berada di ambang kemenangan. Dan semakin besar pula piala yang Allah telah persiapkan bagi kita. Pemeliharaan Allah selalu terbukti. Dia gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan domba-dombanya terlantar. Ketika keadaan yang kita alami begitu sulit, Ia ada untuk menolong kita. Maka, jangan pernah ragukan kuasa-Nya. Tetaplah percaya akan perlindungan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang membimbing dan menuntun kami ke dalam hidup yang penuh damai sejahtera. Engkau menghidangkan berkat, mengurapi, dan memberi kemenangan bagi kami. Bahkan Engkau mau mengorbankan dirimu melalui kematian-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Ajarlah kami selalu setia dan tidak pernah ragu akan kuasa-Mu. Ampunilah kami karena seringkali kekhawatiran dan ketakutan lebih menguasai kami. Biarlah kami selalu mengimani bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.